tentara Amerika masuk Islam setelah kalah debat. Kini jadi pembimbing agama. Tentara Amerika Serikat masuk Islam setelah kalah debat. Inilah yang dialami Michael Barnes, tentara Amerika yang ditugaskan di Baumholder, Jerman. Barnes dibesarkan oleh keluarga non-muslim yang sangat taat. Bahkan 3 kali sepekan selalu ke rumah ibadah dan berdoa bersama setiap malam. Islam benar-benar tidak pernah masuk dalam kamus hidupnya. Sampai suatu saat Barnes ditugaskan ke Baumholder di bagian perawatan kendaraan tempur. Di sana dia bertemu seorang tentara muslim yang selalu menyanjung keagungan Islam di depan tentara lainnya. Hal itu ternyata membuat Barnes dongkol, bahkan berniat menggilasnya. Barnes lantas menantang tentara muslim itu untuk debat terbuka yang disaksikan 30 tentara. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Barnes malah dihantam habis-habisan. Pasalnya, tentara muslim itu menyajikan fakta-fakta soal Islam yang selama ini tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Sejujurnya saya malu dan depresi. Untuk pertama kalinya kesadaran soal siapa saya. Di sana dia bertemu seorang tentara muslim yang selalu menyanjung keagungan Islam di depan tentara lainnya. Hal itu ternyata membuat Barnes dongkol, bahkan berniat menggilasnya. Barnes lantas menantang tentara muslim itu untuk debat terbuka yang disaksikan 30 tentara. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Barnes malah dihantam habis-habisan. Pasalnya, tentara muslim itu menyajikan fakta-fakta soal Islam yang selama ini tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Sejujurnya saya malu dan depresi. Untuk pertama kalinya, kesadaran soal siapa saya sebagai manusia dan seluruh keyakinan saya bergetar, ujar Barnes. Sejak saat itu, setiap hari hingga tengah malam Barnes selalu mencari tahu terkait Islam dan melakukan perbandingan agama. Setelah 2 tahun mempelajarinya, Barnes tersadar bahwa Islam adalah agama sempurna. Dia pun makin mantap masuk Islam sehingga akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Kini Barnes telah resmi menjadi mualaf dan mengubah namanya menjadi Khalid Shabazz. Dia bahkan menjadi pembimbing agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat. Allahu a'lam bishawab. Michael Barnes, ustadz di kemiliteran AS setelah ditolak jadi opsir. Khalid Shabazz adalah satu dari 5 pembimbing rohani muslim yang bertugas di basis militer AS di Eropa. Perjalanan hidup lelaki asal Alexandria itu sampai menjadi seorang dai yang memberikan bimbingan rohani bagi para prajurit AS di Eropa. Cukup unik, ia adalah seorang mu'alaf yang tekun mempelajari dan memperdalam Islam hingga dipercayai sebagai ustadz. Nama aslinya adalah Michael Barnes, lulusan perguruan tinggi Jarvis Christian College, menganut aliran Kristen Lutheran. Sebelum bergabung dengan kemiliteran, ia bekerja di jaringan pertokoan terkemuka di Baton Rouge dengan penghasilan 67 USD per minggu. Saat itu, istri saya sedang mengandung anak kedua. Saya harus melakukan sesuatu untuk hidup saya. Saya menemui tenaga rekrutmen dan akhirnya bergabung dengan kemiliteran. Saya masuk ke bagian artileri. Masuk ke kemiliteran adalah hal terbaik dalam kehidupan saya, ujar Shabazz. Sebagai seorang prajurit artileri, Shabazz hidup prihatin. Tidur di tempat yang kondisinya sangat buruk, disumpahi, dibentak-bentak, tapi itu semua justru mendewasakannya sebagai manusia dan menjadi titik awal ia mengkaji ulang kehidupan religiusnya. Suatu hari, Shabazz yang waktu itu belum masuk Islam bertanya pada seorang prajurit yang muslim tentang konsep-konsep ajaran Islam.
Sabas terpesona dengan respon dari prajurit muslim itu dan memutuskan untuk mempelajari agama Islam. Selama 2 tahun Sabas menekuni agama Islam dan dalam perjalanannya mempelajari Islam, ia memutuskan untuk menjadi staf di kemiliteran. Saya masuk sekolah staf militer karena saya ingin keluar dari pasukan artileri, ujarnya. Dalam kurun waktu 2 tahun itu pula, Sabas memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Ia pun mengganti nama Michael Barnes menjadi Khalid Sabas. Ujian pertamanya setelah menjadi seorang muslim adalah ketika ia ditolak untuk meningkatkan skornya agar bisa masuk ke sekolah kandidat ofisir. Keislaman dan rutinitas Sabas menunaikan sholat Jumat menjadi alasan penolakan itu. Sabas merasa sangat kecewa. Ia lalu mengadukan persoalannya dan bermaksud minta bantuan pada seorang pembimbing rohani Islam yang bertugas di kemiliteran. Ustadz yang ditemui Sabas malah menanyakan mengapa Sabas tidak mencoba menjadi pembimbing rohani saja jika ditolak masuk sekolah calon ofisir, agar ia bisa membantu orang yang menghadapi persoalan seperti dirinya. Itulah awal cerita Sabas menjadi seorang pembimbing rohani di Dinas Kemiliteran AS. Saya kira hidup ini begitu menakjubkan. Kalau waktu itu saya dibolehkan meningkatkan skor nilai saya agar diterima di sekolah calon ofisir, saya mungkin tidak akan pernah menjadi seorang pembimbing rohani atau ustadz di sini, ungkap Sabas. Bertugas sebagai ustadz di kemiliteran, Sabas selalu belajar metodologi Al-Quran, hadis, dan perbandingan agama selama 2,5 tahun untuk menjadi imam di Graduate School of Islamic and Social Science di Ashburn. Ia juga belajar bahasa Arab selama 2 tahun di Universitas Yordania di Amman. Sabas resmi menjadi pembimbing rohani di kemiliteran AS pada tahun 1999. Ia ditugaskan ke berbagai negara untuk mendampingi para tentara AS yang bertugas di Afrika, Bosnia, Kosovo, Polandia, dan Timur Tengah. Ia juga pernah ditugaskan di kamp penjara Angkatan Laut AS, kamp Guantanamo di Kuba, juga ke Irak selama 15 bulan. Selama di Irak, Sabas berkeliling ke barak-barak militer AS, memberikan pemahaman tentang Islam dan aspek budaya Islami pada para komandan dan prajurit non-muslim. Saya sampaikan pada para komandan pasukan AS di Irak apa yang boleh dan tidak boleh berdasarkan ajaran agama Islam. Sabas mengatakan prajurit yang muslim tidak berbeda dengan prajurit yang berlatar belakang agama lain. Tujuan utama mereka adalah ibadah. Setiap Jumat kami sholat berjamaah. Kami saling memberikan dukungan satu sama lain, berusaha menciptakan kenyamanan bagi para jamaah dan memastikan jika para prajurit sedang menghadapi masalah dan kesulitan, kami selalu ada buat mereka. Wallahu a'lam bishawab.